Menurut Ibnu Al-Awwam dalam kitab karangannya yang bernama Al-Filaha, sebuah kegilaan bila orang bercocok tanam tapi tidak memahami tentang tanah. Ya, memang benar, memahami sifat dan struktur tanah adalah kunci keberhasilan dalam bertani. Sebab tanah adalah seperti rahim yang akan menumbuhkan masa depan di dalamnya. Makin baik kita merawat, menjaga dan mengolah tanah, maka akan makin baik juga hasil yang akan kita panen nantinya. Akan tetapi, mengolah tanah menjadi gembur dan subur kembali setelah penggunaan pupuk kimia berlebihan tentu sangat sulit. Butuh waktu yang lama agar tanah kita kembali subur. Oleh karena itu, pada video kali ini kita akan coba membahas bagaimana cara menyuburkan tanah dan metode-metode apa yang harus kita lakukan sesuai apa yang dianjurkan oleh para ahli pertanian agar tanah kita cepat gembur dan subur kembali. Mari simak video ini sampai habis agar kita benar-benar memahami tentang mengolah tanah. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah periksa nutrisi apa yang dibutuhkan oleh tanaman Anda. Ada 3 nutrisi yang sangat penting dalam berkebun, yaitu nitrogen atau N yang menunjang pertumbuhan batang dan daun, fosfor atau P untuk akar, buah dan biji, serta kalium K untuk menjaga daya tahan tanaman terhadap penyakit dan kesehatannya secara keseluruhan. Tanaman yang masih muda mungkin memerlukan fosfor lebih banyak karena dibutuhkan dalam pertumbuhan daun. Selain itu, nutrisi ini biasanya tidak terlalu dibutuhkan oleh tanaman ketika tidak berada di musim tumbuh. Untuk mendapatkan hasil yang terbaik, selidiki nutrisi apa yang dibutuhkan oleh tanaman Anda. Nutrisi tanaman umumnya ini dinyatakan sebagai perbandingan komposisi NPK secara berurutan. Teliti tanah Anda atau kirimkan sampel tanah ke Dinas Pertanian setempat untuk mengetahui komponen penyusunan secara terperinci. Tidak semua kebun memang memerlukan langkah ini, kecuali jika pertumbuhan tanaman Anda lambat atau mengalami perubahan warna. Gunakan pupuk organik, bahan yang berasal dari tanaman dan hewan, misalnya emulsi ikan atau hidrolisat ikan bisa dijadikan pupuk yang sangat baik untuk pertumbuhan mikroba dalam jangka panjang, sehingga tanah akan tetap kaya dengan nutrisi serta gembur. Pupuk sintesis yang dibuat di laboratorium biasanya hanya mampu memberikan nutrisi namun tidak dapat memperbaiki kondisi tanah, serta kadang-kadang malah bisa menimbulkan efek negatif. Anda harus selalu melindungi wajah dan tangan saat menggunakan pupuk. Pupuk tanaman mungkin saja mengandung bakteri dan hal-hal lain yang berbahaya bagi kesehatan. Gunakan pupuk atau bahan organik lainnya. Ketimbang menggunakan pupuk buatan pabrik, carilah pilihan lain yang lebih murah dan alami serta tersedia di toko pertanian. Agar tidak merusak tanaman, pupuk kandang harus dibiarkan membusuk selama minimal 1 bulan sebelum digunakan. Kotoran ayam atau kalkun memang murah namun bisa melebur di lahan yang luas. Kotoran kelinci, kambing, sapi dan domba memiliki kualitas yang lebih baik dan baunya tidak terlalu menusuk hidung. Tambahkan tepung tulang untuk menambah kandungan fosfor dan tepung darah kering untuk menambah kandungan nitrogen. Buatlah kompos sendiri. Untuk mematangkan kompos, waktu yang dibutuhkan umumnya 4 hingga 8 bulan, kecuali jika Anda menambahkan bakteri khusus untuk mempercepat prosesnya. Jika diberikan secara terus-menerus, persiapan jangka panjang ini sangat bermanfaat bagi tekstur dan nutrisi tanah. Tambahkan jamur atau bakteri yang bermanfaat. Populasi mikroba akan meningkat dengan sendirinya bila tanah memiliki aerasi yang baik dan mendapatkan nutrisi yang cukup. Mikroba tersebut akan mengurai tanaman yang mati menjadi nutrisi yang dapat digunakan kembali oleh tanaman. Agar tanah lebih sehat, Anda bisa membeli bakteri atau jamur tambahan yang cocok dengan jenis tanaman di toko pertanian. Walaupun tidak ada aturan yang pasti berapa jumlah yang harus digunakan dan kapan harus berhenti menggunakan, tambahan bakteri atau jamur ini tidak diperlukan bila tanah bisa terurai dengan cepat. Salah satu tambahan yang biasa digunakan adalah jenis jamur yang dinamakan mycorrhiza. Jamur ini akan melekat pada akar tanaman dan membantu akar menyerap lebih banyak air dan nutrisi. Jamur ini berguna untuk semua tanaman kecuali genus Brassica, termasuk monster dan sayuran berjenis kubis seperti brokoli dan bok choy, kecuali kondisinya sudah sangat subur. Di dalam tanah seringkali sudah terdapat bakteri yang bernama Rhizobium, namun Anda bisa membeli bahan penumbuh Rhizobium untuk memastikannya. Bakteri ini membangun hubungan yang saling menguntungkan dengan tanaman legum seperti kentang, kacang-kacang
berterbancangan karena menambah unsur nitrogen ke dalam tanah. Nah, begitulah kira-kira hal yang dapat kita lakukan untuk menyuburkan kembali tanah kita yang mungkin sudah berlebihan memakai pupuk kimia. Sekian video kali ini dan semoga bermanfaat.